Nah, teman-teman saya yang terkasih dan ibu-ibu, gerakan yang saya lakukan itu merupakan gerakan sederhana untuk menjaga kelestarian kita. Karena Tuhan telah menyuruh kita untuk melestarikan alam kita dan bukan untuk menghancurkannya. Rangkaian seperti tadi, seperti mencangkur tanaman, menyiram tanaman, dan membersihkan hama-hama yang ada di tanaman itu merupakan salah satu contoh tindakan yang kecil bisa dilakukan tapi dapat melestarikan alam dengan sangat bagus. Oleh karena itu, marilah kita menjaga lingkungan kita agar menjadi lebih bersih dan lebih bagus lagi. Hai semua, nama saya Feby, saya dari kelas Pulpemi 4. Jadi di video ini saya akan memberikan tips-tips untuk menjaga alam kita agar menjadi lebih baik lagi. Bumi adalah planet tempat kita tinggal. Dan bumi adalah ciptaan Tuhan yang di dalamnya memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, keindahan dan ciptaan selain manusia sering disalahgunakan oleh manusia itu sendiri. Ini adalah salah satu keindahan dari bumi. Terletak di Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara. Indah bukan? Tapi sayangnya, lingkungan sekitar kurang mendukung keindahannya.
dari 10 PMIA 4. Ini adalah cara-cara saya menjaga lingkungan di sekitar tempat tinggal saya. Yeah, put up blessings. Hey, back it out west, slang it out west. Go metallic knife, I can shake it out west. I just put a drum on a no-kill tip. I just put my cum in a pussy that's wet. I used to jump out the back of the bus, now I jump off of a jet. I used to tell the little baby to dust, then I got over the shit. I used to like her, but now that I love her, the way she was drinking my spit. Yo, bitch cheating, she on my cover, we cut her and shit. Say she wanna suck on the tip, body. Baby, I want all for your lips. Ex-college girl, she can suck up a ship. I eat my leg and I take this. Teman-teman, jadi saya ingin berbicara tentang melestarikan lingkungan. Melestarikan lingkungan itu sudah menjadi kewajiban kita semuanya, semua orang tanpa terkecuali. Jadi kan sekarang ini sedang terjadi pandemi virus, jadi kita harus dipaksa untuk tetap di rumah saja. Tapi kita juga tetap bisa melaksanakan pelestarian lingkungan itu. Dimulai dari ya bagaimana di kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang paling sederhana itu bagaimana kita dalam membuang sampah. Jadi contohnya seperti ini. Kita membuang sampah ke tempat sampah. Jadi dibiasakan dalam sampah itu dibagi menjadi dua. Sampah basah, isinya itu sampah dapur yang bisa diolah. Satu lagi sampah plastik, sampah yang isinya botol yang susah terurai. Jadi tujuannya apa? Kan ini kan susah terurai, ini yang mudah terurai. Jadi biar tidak mencemari lingkungan, jadi kita kelompokkan. Jadi ke kelompok yang kering sama yang basah. Jadi ini kita buang dulu tong sampah. Nah, ini sampah ini juga harus tetap dibuang ya ke tong sampah, jangan dibuang sembarangan. Itu yang membuat lingkungan kita menjadi kotor gitu. Itu yang merusak lingkungan kita. Jadi kita bungkus dulu. Nah, baru kita buang ke tong sampah. Nah, jadi dengan begitu lingkungan kita sudah menjadi bersih. Jadi melalui langkah sederhana itu, marilah kita mencintai lingkungan kita sendiri. Marilah kita mulai pelestarian lingkungan, mulai dari hal-hal yang biasa, yang sederhana, yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti membuang sampah ini. Banyak lagi hal yang bisa kita lakukan kalau kita memiliki niatnya. Sekian dari saya, terima kasih.
Kita sebagai remaja Kristen, hendaklah kita menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Upaya pelestarian ini dapat kita lakukan melalui kegiatan sehari-hari, seperti yang telah saya contohkan. Karena kita merupakan masa depan dari bangsa kita, maka marilah kita mulai budaya ini sejak dini dan memberi dampak bagi sesama kita. Maka saya, Kezia, mengajak kita semua untuk melestarikan lingkungan kita, dimanapun kita berada. Seperti yang kita tahu, lingkungan kita sekarang sudah mulai rusak. Sudah banyak hutan yang ditebangi dan sudah banyak lingkungan yang tercemar. Kita harus memperbarui hidup kita, yaitu dengan cara memperbaiki alam ini. Tuhan meninggalkan alam ini bukan untuk dirusak, melainkan untuk ditinggali dan untuk dikembangkan, untuk dijaga, untuk keperluan kita sebagai manusia. Tapi, kalau kita merusak itu semua, apa yang akan terjadi kepada kita manusia? Kita membutuhkan alam ini untuk bertahan hidup dan alam membutuhkan manusia untuk tetap melestarikannya. Jadi saya di sini sebagai seorang remaja Kristen mengajak kawan-kawan sekalian untuk menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan tetap indah dan tidak melakukan penebangan sembarangan. Kita bisa memulainya dengan cara melestarikan tanaman dan juga membuang sampah seperti yang tadi. Ingatlah bahwa jika kita menghancurkan alam ini, kita juga menghancurkan kehidupan kita sebagai manusia di kemudian hari. Dampaknya memang tidak akan sekarang, tapi akan merugikan kita di masa depan. Oleh sebab itu saya ingatkan sekali lagi kepada saudara-saudara sekalian untuk menjaga lingkungan kita tetap bersih. Sekian dari saya, terima kasih. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi dan degradasi hutan. Ini kita sedang menghadapi dua masalah secara global. Yang pertama adalah krisis ketidakadilan sosial, dan yang kedua adalah krisis ekologi dan kerusakan alam yang semakin meningkat. Nah, kita sebagai penghuni bumi harus bisa memberikan perhatian kita yang lebih terhadap hal-hal di sekitar kita dan segala ciptaan Tuhan, baik itu tanah, tumbuhan, hewan, dan manusia sekitar. Ku tahu kau Tuhan yang sanggup
menolong dalam sesatku. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apimu. Ku kan Ayo penghuni bumi, terkhususnya kamu remaja-remaja yang sudah memahami makna pembaruan Allah terhadap alam, mari kita selamatkan bumi kita, hijaukan masa depan bumi kita. Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan sangat baik. Kita manusia yang diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan diharapkan mampu menjaga dan merawat bumi dengan baik. Apabila bumi tidak terawat dengan baik, apakah yang akan dirasakan Tuhan? Dia pasti kecewa. Oleh karena itu, mari kita menjaga dan serta merawat lingkungan. Karena banyak hal-hal positif dan keuntungan dari kita menjaga dan merawat lingkungan, seperti keuntungan yang kita dapat dari tumbuhan, pepohonan, dan juga lingkungan yang bersih untuk diri kita sendiri, dan yang paling penting untuk kesehatan kita. Satu cara yang paling simpel untuk ikut merawat dan melestarikan lingkungan adalah dengan menanam pohon, merawat tumbuhan, serta yang paling penting tidak buang sampah sembarangan dan mengurangi pemakaian kertas. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita bisa meluangkan waktu kita untuk menanam dan merawat tanaman, tumbuhan, serta pepohonan yang ada di rumah kita. Video tentang pelestarian lingkungan yang saya buat. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan terutama bisa memuliakan nama Tuhan. Sekian, terima kasih. Sebagai manusia, kita diwajibkan untuk mencintai, menjaga, serta melestarikan lingkungan. Kita dapat memulainya dengan cara menanam pohon di sekitar kita. Kita juga dapat mendaur ulang bahan-bahan bekas seperti pipa yang di sini dapat kita gunakan untuk sebagai tempat pot untuk menanam tanaman kembali. Setelah makan, kita juga harus membuang bekas makanannya di tempat sampah. Dengan melakukan hal-hal kecil tersebut, kita dapat menjaga lingkungan alam serta dapat melestarikan alam. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mencintai alam kita. Maka teman-teman sekalian, istirahat sejenak dan memperhatikan betapa indahnya alam ini. Sungguh menenangkan, bukan? Namun, apakah kalian pernah menyadari bahwa kini kondisi alam itu tak seindah dulunya lagi? Banyak kerusakan yang telah terjadi, dan kebanyakan kerusakan ini disebabkan oleh manusia. Manusia mengeksploitasi alam hanya untuk mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan alam itu. Berikut ini berbagai kerusakan yang terjadi akibat ulah manusia. 1. Banjir akibat eksploitasi pohon-pohon di hutan. 2.
banjir akibat kegiatan manusia yang menghasilkan sampah, namun tidak menangani sampah-sampah tersebut dengan baik. 3. Kondisi udara yang tercemar. Ini terjadi akibat banyaknya aktivitas kehidupan manusia yang mencemari udara. Nah, selain ketiga contoh yang sudah disebutkan di atas, masih banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat ulah manusia. Kita seharusnya sadar bahwa Tuhan menciptakan manusia ke dunia ini sebagai utusannya untuk menjaga alam tersebut, bukan untuk merusaknya. Cara mengenai menjaga alam, mungkin banyak di antara kita yang berpikir jauh, padahal menjaga alam itu bukan hal yang sulit kok. Kita tidak harus menanam banyak pohon untuk dikatakan sebagai menjaga alam. Kita juga bisa dengan merawat tanaman secara sederhana. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses merawat tanaman dengan baik dan benar. 1. Membersihkan tanaman dari gulma. Itu tadi beberapa proses merawat tanaman yang baik dan benar. Bukan hal yang sulit, bukan? Jadi apa yang kita tunggu? Mari kita tunjukkan sebagai remaja Kristen bahwa kita bersyukur kepada Tuhan atas semua yang diberikan ini dengan cara menjaga alam itu. Di sebuah tempat kecil, apakah makna daripada sebuah hal yang tidak kau kenal? Save Tree, Save Universe. Jogi XPMI 4. Hooray. Di sebuah hal kecil, kau tidak menyadari ketika engkau hidup di dunia yang harus kau pelihara juga. Banyak hal kecil yang bisa dilakukan. Mulai dari menanam sebuah biji kecil yang bisa menyelamatkan hampir seluruh dari kita. Rintik-rintik hujan berlalu, tak banyak kalimat, tak banyak kata. Tumbuh besarlah sebuah pohon yang dianggap sampah oleh masyarakat, namun tidak disadari apa maknanya nanti. Seiring bertambah besar, mereka tidak menyadari bahwa pohon kecil inilah yang menghasilkan banyak hal yang menjadi primer mereka untuk bertahan hidup. Mulai dari daun-daunan sampai hal lainnya. Bertumbuh besar, menghasilkan lebih banyak hal lagi untuk manusia, oksigen, bahkan banyak hal lainnya. Tiba-tiba ada manusia yang berkata tebang. Satu kalimat kecil yang membuat hancur semuanya. Tak terkecuali kita manusia sebagai makhluk hidup tidak menyadari semakin banyak kita menebang pohon, semakin berasaplah dunia ini. Tidak ada oksigen yang bisa dihasilkan. Sedikit lebih sedikit oksigen jadi bahan jual beli. Manusia mencari untung dari bahan primer mereka sendiri. Tidak ada lagi namanya gratis. Semuanya sekarang dibayar. Mulai dari oksigen yang bahkan bisa kita dapatkan gratis apabila kita hanya menanam satu pohon saja. Semakin lambat, semakin laun, semakin hancurlah manusia. Namun kita pasti tidak ingin itu terjadi. Berkumpullah menjadi satu dan selamatkanlah kita dari dunia yang akan hancur oleh diri kita sendiri dengan menanam pohon sekarang. Yeay, done. Udah, mulai.
embernya sini.
menjadikan alam kita ini dengan sangat sempurna agar dapat kita olah dan kita manfaatkan untuk keberlangsungan hidup kita. Tapi, apakah kita sudah memanfaatkannya dengan baik? Seringkali manusia tidak sadar bahwa tindakan-tindakan mereka merusak alam. Lalu, hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga alam? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Adriel Jonathan Daily dari kelas 10 PM 4. Saya akan melakukan kegiatan-kegiatan pembaruan ciptaan Tuhan semesta alam, dan saya akan mengajak kita semua untuk terus menjaga dan melestarikan alam di kehidupan ini, termasuk di sekitar rumah kita. Jadi saya akan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
Ah, dah habis, malas buang ke tong sampah. Dek, nggak boleh gitu loh, Dek. Ambil lagi sampahnya, buang ke tong sampah. Oh, begitu. Jadi kan, Dek, kita itu harus membuang sampah pada tempatnya. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena itu akan merusak ekosistem lingkungan kita. Jadi itu sama saya dengan menjaga ciptaan Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan lingkungan yang baik buat kita. Jadi kita harus mengusahakannya dan menjaga dan merawatnya dengan baik. Oke deh. Jadi kegiatan yang terakhir yang sebenarnya bisa kita lakukan adalah kita bisa mengolah sampah-sampah yang kita kumpulkan tadi dengan cara daur ulang, yaitu 3R: reuse, reduce, dan recycle. Kita juga bisa membuat kerajinan-kerajinan tangan dari sampah-sampah yang mungkin mudah diolah oleh kita sendiri. Apabila kita tidak bisa mendaur ulang sampah tersebut, janganlah kita membakarnya. Mengapa hal tersebut demikian? Karena jika kita membakar sampah, maka itu akan menimbulkan polusi udara. Jadi ini sama saja dengan mencemarkan lingkungan. Karena itu bertentangan dengan kehendak Allah untuk menjaga lingkungan alam ciptaannya.